konfirmasi izin mau wawancara materi tentang izin. Ini teman saya. Pertanyaannya, buat SOP di sini sesuai standar atau ada yang ditambah punya buat SOP? Kalau untuk SOP pompa hygiene di sini sesuai SOP yang ada persidangan gitu. Kan ada buku SOP-nya, termasuk kelas satunya pemeriksaan pompa hygiene. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang, sesuai. Buat kesulitan yang dijumpai selama pompa hygiene, Kesulitan yang dijumpai paling kalau pemeriksaan pompa hygiene itu ya, kalau yang pernah saya alami gitu, cuma dua gitu. Pertama, kalau misalkan ibunya setelah melahirkan gitu ya, kan ada namanya kontrol ya, kontrol kelahiran, kontrol nifas. Itu kalau misalkan ibunya dilakukan penjahitan, itu kan sebelum dicek jahitannya periksa dulu ya, pompa hygiene dulu gitu. Nah biasanya ibunya ada yang suka ngerasain nyeri gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan yang mengalami keluhan di sekitar MISPI itu misalkan masih gadis belum pernah menikah gitu, otomatis kan malu mungkin ya gitu, untuk pemeriksaan pompa hygiene. Jadi ya itu aja kalau untuk kesulitan dua itu, selebihnya nggak ada gitu. Atau misalkan ada pembengkakan, ada dua pembengkakan pasiennya gitu, itu juga kadang jadi kesulitan karena merasakan nyeri pasiennya gitu. Cuman jarang, itu aja kalau kesulitannya. buat macam-macam pasien yang membutuhkan perawatan pompa hygiene yang dibutuhkan. Kalau misalnya di praktek kebidanan yang biasanya ada pemeriksaan pompa hygiene, itu pertama pemeriksaan fisik. Ya biasanya ibu hamil ada pemeriksaan fisik, salah satunya ada pemeriksaan daerah genitalia gitu. Sebelumnya nanti kan melakukan pemeriksaan, melakukan pompa hygiene terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua, kontrol ibu nifas, tapi kontrol jahitan sebelumnya itu melakukan pompa hygiene juga gitu. Terus yang ketiga, pemeriksaan dalam, ada pasien yang dalam proses persalinan sebelum melakukan pemeriksaan dalam apalagi kalau kan banyak darah gitu ya, sama tuban gitu. Terus pasien yang mau pasang KB IUD gitu, sebelumnya memang disuruh dulu untuk membersihkan genitalia, tapi tetap prosedur pompa hygiene tetap dilakuin gitu. Terus pemeriksaan hepatitis atau vaksin untuk deteksi binatang sepsis itu juga sebelumnya, sebelum melakukan prosedur pemeriksaan itu, melakukan pompa hygiene terlebih dahulu. Kalau sebelumnya setiap diagnosis sama atau ada yang beda? Setiap diagnosis sama, karena kan sesuai SOP untuk pemeriksaan pompa hygiene, dari mulai persiapan alat, komponen, terus dan pelaksanaannya untuk pompa hygiene sama, itu urutannya sama, karena sesuai SOP. Kalau pompa hygiene saya dilakukan mandiri untuk pengajar Mandiri sendiri maksudnya, jadi edukasi bisa atau harus bantuan. kalau misalkan untuk pemeriksaan pompa hygiene yang sesuai SOP kayaknya sulit ya untuk dilakukan sendiri gitu, karena kan harus membersihkan dulu lagi ya, kan susah ya kalau sendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk pompa hygiene itu sendiri yang bisa dilakukan di rumah ya paling dengan cebok dari arah depan ke belakang gitu. Terus kalau misalnya cebok tuh harus dibuka bagiannya kalau bisa gitu. Jadi bukan cuma cebok itu aja asal basah misalkan gitu. Itu aja paling edukasi, beda prosedurnya dengan SOP pompa hygiene yang di bidan gitu. Terus kalau sama remaja yang suka banyak yang menggunakan sabun kewanitaan, itu tetap aman dipakai dong soalnya. Kalau sabun kewanitaan itu tergantung gitu, karena kan sabun kewanitaan takutnya merusak pH kalau misalkan dipakai terus-terusan gitu. Selama tidak ada keluhan mah nggak usah pakai itu menurut saya gitu ya, kecuali kalau misalkan ada keluhan, itu kan harus dikonsultasikan terlebih dahulu gitu, karena yang paling utama itu personal hygiene-nya, bukan pakai sabun atau apa gitu. Jadi personal hygiene dulu maksudnya gitu.
ada bengkok. Ini foamnya diisi air BTT, air yang udah direbus. Terus ini di bak instrumen ya, ada handscoon sama kapas untuk nyekanya nanti. Itu sebelum pakai handscoon ya kita cuci tangan dulu 7 langkah. Ya, kayak berapa langkah kalau di itu? Ada yang 6, ada yang 7. Gitu. Jadi cuci tangan dulu baru nanti pakai handscoon. Nanti ini kapasnya masukin air BTT baru kita lakukan prosedur buka hygiene gitu.